Semua orang punya mimpi, semua orang punya impian, tetapi hanya sedikit yang mampu mewujudkan impiannya. Kebanyakan menjadi seorang pemimpi. Apakah Anda mau menjadi pemimpi atau pewujud mimpi? Tetapkan sebuah kata, yakini dan katakan di dalam pola pikir Anda yang paling dalam, di jantung Anda, di hati Anda. Katakan, setiap orang memiliki keinginan sukses termasuk saya, tetapi saya bukan seorang pemimpi, saya adalah pewujud mimpi. Orang gagal, orang yang di jalanan, Anda, saya dan orang sukses, pastilah impian kita semua. Anda memiliki uang, Anda mampu memberikan sekolah-sekolah yang terbaik masa depan bagi anak-anak Anda. Anda mampu membawa keluarga Anda liburan. Anda memiliki rumah yang nyaman dan besar untuk Anda dan keluarga Anda. Anda tidak masalah dengan makan makanan yang aman. Ini adalah impian setiap orang. Betul Bapak? Masalahnya apakah Anda mampu mewujudkan itu untuk sampai tujuan Anda, atau Anda hanya tukang mimpi? Maka saya katakan, apa bedanya tukang mimpi dan pewujud mimpi? Pewujud mimpi, jika dia memiliki impian seperti ini, keinginan seperti ini, maka keinginan itu ada di pikirannya, ada di hatinya, ada di jantungnya, dan ada di darahnya. Bapak Ibu, maka dia berpikir dan bertindak untuk mencapai. Itulah pewujud. Tapi seorang pemimpi, jika dia memiliki impian seperti ini, dia memiliki keinginan seperti ini, maka seluruh keinginan itu hanya ada di diri. Pada saat dia disuruh bekerja bersama dia itu, langsung berpikir mencari alasan agar bisa tahu berdiri sendiri. Kalau Anda pernah mendengar apa yang saya katakan, orang gagal otak berpikir, orang sukses otak berpikir. Makanya ada otak sukses, ada otak gagal. Orang gagal otak berpikir, orang sukses otak berpikir, sama-sama otak, sama-sama berpikir. Cuma beda yang dipikirkan. Orang sukses berpikir bagaimana cara mengerjakannya dan apa yang harus dilakukan. Tetapi orang gagal berpikir, apa alasannya sehingga saya bisa tidur. Tidak, beda. Jadi kalau kita diskusi kan, kalau diskusi dengan orang sukses dan diskusi dengan orang gagal, kalau diskusi dengan orang gagal, ini kalau begini gimana ya Pak? Ini kalau begini gimana ya? Ini kalau begini gimana ya? Ya ditonton masalah terus. Ini karakter orang gagal. Yang dia pikirkan masalah. Kita udah kasih tahu apa? Pikirkan lagi masalah. Saya kadang-kadang dia buang energi berpikir untuk mencari masalah. Kenapa dia tidak buang energi yang untuk berpikir mencari solusi? Kerjakan dulu. Ada masalah, ada lagi. Kenapa kita buang pikiran kita mencari masalah? Ingat, tidak ada satu apapun yang tidak berisiko. Semuanya dari risiko dan ada masalah. Siapa yang tidak mandi tadi? Mandi semua ya? Kalau ada di tempat ini yang tidak mandi, kalau ada di tempat ini yang tidak mandi, contoh, ada di tempat ini yang tidak mandi, terus saya tanya, Pak kenapa nggak mandi Pak? Pak Bapak saya katakan mandi. Kenapa? Ya, tentu juga. Itu kamar mandinya bisa licin. Kalau saya mandi bisa saya licin, jatuh pecah kepala saya mati di sini. Ada dua juga, ada yang ini. Ada kemungkinan mati nggak? Tanya kamar mandi. Ada. Tapi saya dan Anda semua mati. Siapa yang berpikir tadi bisa mandi kamar mandi? Bapak Ibu saudara yang
setiap langkah kita pasti ada tantangan dan resiko. Tapi bahasanya Nabi sebenarnya ada tantangan hati. Tetapi ini hidup kita ini selalu seperti ini. Di sini ada dua jalan. Ini alasan, ini tujuan. Jika alasannya menang, maka Anda tidak akan sampai ke tujuan. Jika tujuannya menang, maka alasan tidak ada. Jika selalu alasannya menang, maka Anda akan gagal total. Karena setiap Anda berpikir tujuan yang timbul adalah alasan. Jika tujuan yang selalu menang, maka alasan ini akan mati. Contoh, berpikir nggak dari masalah di dalam ini? Kadang dari situ, kenapa? Tidak terpikir. Sudah ratusan juta kali Anda hadapi itu, sehingga alasan ini dikubur dalam pikiran. Paham? Kenapa tidak di dalam setiap kehidupan kita? Jangan pernah munculkan alasan dalam pikiran Anda, tapi selalu munculkan tujuan dan pasti akhirnya jika dalam muncul. Kekuatan tujuan membuat alasan terminimalisasi. Makanya saya katakan sebenarnya karakter sukses itu sudah ada di diri kita masing-masing, cuma tidak konsisten. Yang dibutuhkan adalah konsistensi. Contoh kecil. Artinya semua kita di sekolah bisa selalu menghadapi materi tadi sudah ada pengalaman tadi. Dan tidak satu dari kita begitu bisa mati malam-malam. Padahal ada sesuatu yang berusaha dari kita. Kenapa di dalam kehidupan Anda berjuang sampai rumah ini tidak pernah Anda tumbuh kelas? Contoh prospek. Nanti saya ditolak, nanti saya ditolak. Belum apa-apa ini sih macam itu satu mati. Kenapa tidak Anda katakan? Apapun resikonya ditolak atau tidak, kalau disetujui, kalau tidak, saya dapat duit besok sama anak saya sama saya dapat uang. Kalau saya ditolak, di mana saya? Biasanya kita buat sendiri. Kalau ada sesuatu, kalau saya ditolak,